Hal yang paling nggak enak apa? Hal yang itu mah namanya habis ngapain gitu. Saya terus terang aja nih, saya kerja kondisi online kerjanya tuh kayak gini. Itu bilang gitu. Semur juga bubar semua nih. Ruang Profesi. Halo, selamat pagi Mas Rizky. Ya halo, selamat pagi. Wah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih. Iya. Kemarin udah ngobrol sedikit ketemu ya. tentang tempat kopi ya. Iya, betul. Wah, saya masih enjoy banget sama tempatnya. Luar biasa nih. Syukur ya, alhamdulillah kalau gitu. Oke, Mas Rizky, kemarin kan kita sedikit membahas mengenai Raga Kopi. Iya, betul. Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah Mas Rizky-nya. Oke, boleh. Tentang Iya. kerjaan Mas Rizky-nya. Jadi Iya. seperti ya yang diketahui lah, podcastnya Ruang Profesi kan memang kita membahas tentang profesi ya. Nah, dan cukup mencengangkan, ternyata Mas Rizky masih muda ya. Baru lulus SMA, bener nih? Iya, baru lulus SMA. Tahun ini baru Tahun ini baru lulus ya? Wah, luar biasa. Sekarang emang kerja udah posisi apa di sini? Alhamdulillah sekarang udah jadi supervisor sih. Supervisor ya? Iya. Wow, baru lulus SMA udah jadi supervisor. Berarti kerja sebelumnya udah mulai dari awal dong? Iya, udah mulai dari awal. Udah dari awal, dari zaman sekolah. Dari sekolah? Iya, dari zaman sekolah itu udah kerja. Oh, kelas berapa waktu itu? Kalau misalkan kerja di sini tuh saya dari kelas 12 sih, 12 awal. 12. Kelas 3 berarti. Berarti kelas 3 SMA? Iya, kelas 3 SMA awal. Oke. Udah berapa lama berarti ya di sini? Hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Iya. Iya. Jadi pas awal-awal kelas 3 SMA sudah mulai kerja. Pertanyaan saya adalah gimana cara ngatur waktu ketika sekolah sama kerja? Oh iya. Jadi awalnya tuh gini ya. Pada zaman sekolah itu saya kan sebenarnya udah kerja sih. Cuman ya kerjanya itu gak tentu. Waktu itu kan sempat senang juga di fotografer. Sempat senang di fotografer. Saya sering ambil job prewed gitu. Cuman gak tentu gitu. Kebetulan saya suka juga ngopi. Oke. Saya suka juga ngopi. Saya sering main kesini nih. Saya sering main kesini. Terus waktu itu di sini tuh masih belum banyak yang kerjanya. Oke. Hanya ada beberapa yang kerja. Waktu itu masih ini sih, masih nama wajah ya. Namanya Wajah Kopi. Iya, masih Wajah Kopi waktu itu. Terus saya kesini. Waktu itu di satu hari itu ada waktu yang benar-benar rame itu di sini. Terus saya tuh disuruh bantu-bantu. Oh, jadi awalnya gara-gara cuma disuruh bantu? Iya, disuruh bantu-bantu. Jadi waiters dulu sih awalnya. Oh, dari waiters? Iya, jadi waiters dulu. Itu tapi itu sekolah. Berarti jam pulang sekolah dong kerjanya? Iya, kebetulan jam bukanya itu sore waktu itu. Oh, masih sore? Iya, jam 3 sampai jam 1 malam. Waktu itu gitu. Sampai jam 1 malam? Iya. Tapi masih rame tuh sampai malam? Masih rame sih. Masih rame? Iya. Wah, luar biasa. Jadi memulainya karena awalnya rame diminta bantu. Iya, awalnya gitu. Oke, dan dari situ akhirnya berlanjut. Dari situ berlanjut. Dan saya juga dari situ ya sambil sambil kerja saya sebagai waiter, saya juga sambil belajar bikin kopi sih waktu itu. Gitu. Sambil belajar bikin kopi, terus perlahan saya mulai dipercaya jadi barista. Jadi waiters, terus akhirnya belajar, dipercaya jadi barista. Iya, itu butuh betul. waktu berapa lama? Itu cuma 3 bulan sih. 3 bulan? Iya. Wah, cepet juga ya. Oke. Dari barista akhirnya bisa jadi supervisor itu butuh waktu berapa lama? Butuh waktu 1 tahun. 1 tahun. Iya. 1 tahun. Kenapa Big Boss percaya Mas Rizky yang masih sekolah, yang masih muda untuk jadi supervisor? Alasannya apa? Gimana ya? Saya kan benar-benar yang paling awal di sini kerja. Terus waktu itu kan di sini itu namanya Wajah Kopi ya. Waktu itu Wajah Kopi. Big Boss saya tuh bermitra dengan Wajah Kopi Kuningan. Kebetulan kontrak dengan Wajah Kopi Kuningan itu habis. Gitu, kontraknya habis dan ada permasalahan yang mungkin tidak bisa diperpanjang lagi. Itu sering berjalannya waktu, saya sering sih karena kedekatan juga dengan si bosnya. Kedekatan, terus ya sering ngobrol gitulah. Mungkin dari situ sih saya dipercaya. Terus dari kinerja juga mungkin menilai lah. Gitu. Oke, jadi diangkat untuk menjadi supervisor. Iya. Jadi bertanggung jawab nih, ngurusin macam-macam di sini ya. Wah, hebat. Saya kaget juga pas tahu, wah baru lulus SMA. Supervisor itu tuh langka loh. Dan orang-orang baru lulus SMA mungkin ada yang masih mau kuliah ataupun kerja ya. Ini malah udah pengalaman kerja bahkan udah dipercaya. Iya. Wah, luar biasa, keren. Nah, oke. Dari tanggung jawab sebagai supervisor otomatis ada nilai lebih ya. Pertama percayaan ya. Yang kedua adalah
pasti pekerjaan juga nambah dong. Iya, betul. Tadinya cuma ngurusin kopi ya. Sekarang ngurusin apa aja nih? Ngurusin anak-anak sih yang paling pusing itu. Oh ya, kenapa? Iya. Apa pusing yang ngurusin? Soalnya gimana ya, ini kan kalau misalkan di kerjaan kayak gini tuh yang pertama itu yang diutamain itu kekompakan. Ketika anak-anak egonya udah pada naik. Di sini tuh kan rata-rata anak-anak yang kerja tuh masih umuran 20, 21, muda ya. masih muda-muda. Sengaja sih saya kan kalau misalnya masih muda-muda masih benar-benar fit. Terus di sini juga kan kerjanya itu cukup ekstrim ya. Maksudnya kan siang gini panas nih, panas banget gitu. Malamnya dingin banget gitu. Kalau misalkan badan kita gak kuat-kuat amat sih udah gitu, cepet sakit. Makanya saya kerjain itu yang muda-muda gitu. Terus buat anak-anak sendiri itu yang bikin pusing itu gini Mas. Kalau misalkan kondisi lagi rame nih, ketika ada cekcok dan lain sebagainya, itu sih yang bikin pusing. Karena chaos ya, banyak orderan. Wah, udah sih itu. Iya. Itu pusing banget tuh, mengatur itu tim. Sih. Mengatur tim, benar-benar itu yang paling repot ya. Terus gimana mensiasatinya ketika tapi anak-anak ada berapa banyak di sini tim? Kalau total sih di sini ada 12. Anak-anak dari tim raga itu ada 12 orang. Cuman yang sekarang di tempat ini cuma 9 orang. Kebetulan kita ada proyek baru yang 3 orangnya saya lepas di sana. Oh, ada tempat baru ya? Iya, disuruh memulai. View-nya bagus juga ya? Bagus. Oke, mantap. Nanti di sana kita. Iya. Jadi balik lagi ke yang tadi ya. Ketika chaos, anak-anak kayak egonya naik karena rame ya kan, dan lain-lain, itu mensiasatinya gimana? Ngaturnya gimana supaya teman-teman bisa kompak lagi? Iya. Kalau misalkan buat ngaturnya sih saya dengan ngomong baik-baik sih gitu, dengan ngomong baik-baik, karena kan kalau misalkan yang namanya emosi itu kan nggak bisa lah kita kasarin lagi. Anak-anak itu sedang emosi kita kasarin malah memuncak, apalagi kan umuran 19, 20, 21 itu kan egonya masih benar-benar tinggi juga. Betul. Gitu. Jadi saya mengamatinya di situ sih. Saya ngomongin baik-baik, saya suruh sabar lah gitu, sabar. Dan alhamdulillah beres ya dikit. Beres ya, tenang aja dulu. Iya. Satu-satu. Iya, santai aja dulu, gak perlu tergesa-gesa lah gitu. Gak perlu chaos juga karena orderan banyak atau apa. Perlahan aja gitu, perlahan aja. Orang customer-nya juga gak akan kemana-mana gitu kan. Betul, gak usah buru-buru ya. Gak usah buru-buru. Ya, dari sisi pekerjaan yang lain, kalau tanggung jawab pertama tadi mengatur SDM, mengatur tim. Nah, itu tantangannya. Iya. Selain tanggung jawab mengatur tim, apalagi? Apakah ada mengatur stok, terus juga kualitas produknya sendiri supaya rasanya tetap enak, barisannya berkualitas dan lain itu gimana? Kalau misalkan untuk kayak mengatur stok dan lain sebagainya itu gini ya, saya percayain lagi satu orang, ada yang di dapur ya, yang di dapur saya percayain dia untuk mengatur stok yang ada di kedai ini, gitu. Jadi kayak yang berbelanja dan lain sebagainya itu dia, gitu. Kalau misalkan yang ada yang apa namanya tuh buat ngatur stok, gitu. Jadi ada orang khusus? Ada orang khusus, gitu. Saya suruh di bagian itu. Terus kalau misalkan kayak mengatur dari segi produk itu, kebetulan kan gini ya, saya kan sempat jadi head barista juga, dan mungkin sekarang juga masih merangkap sih. Masih suka bikin-bikin juga? Masih suka bikin-bikin juga, bantuin gitu. Masih suka bikin-bikin juga, masih merangkap. Ya saya sendiri yang mantau kayak di produk itu. Misalkan anak-anak ini ada yang belajar nih di barista, gitu, atau ada customer yang pesan dibuatinnya gak sama baristanya langsung gitu. Hampir semua sih di sini bisa nyeduh kopi. Hampir gitu. semua bisa ya. Cuman saya perhatiin dari segi SOP-nya sih. Itu aja. Jadi memastikan supaya rasanya tetap enak. Iya, betul. Dan bagus ya, kenapa mungkin salah satunya Big Boss-nya percaya sama Mas Rizky, karena Mas Rizky udah tahu semua. Iya, karena pernah di lapangan juga gitu. Cara ngelayanin udah tahu. Terus cara bikin kopinya sendiri udah tahu. Betul. Iya, betul. Terus jadi udah ya tinggal diturunkan ilmunya ya ke anak-anak ya kan. Nah, kopi kemarin bilang Mas Rizky kalau kopi itu asli semuanya lokal. Iya, betul. Kenapa? Apa yang menjadi alasan dari Raga Kopi harus pakai kopi lokal? Raga Kopi Kuningan ini sih bener pengen nge-up kopi yang ada di Kuningan ini, gitu. Bahwa emang bener-bener kopi Kuningan itu
dia rasanya lebih enak sih. Lebih enak dari kopi-kopi yang lain lah. Maksudnya nggak kalah jauh itu sama kopi-kopi yang ada di luar. Yang sudah ternama. Iya, ya. yang sudah ternama itu nggak kalah jauh. Nggak kalah jauh, ya. Gitu. Pokoknya gitu. Ya udah sih itu aja paling. Kalau misalkan buat kenapa kopi lokal. Iya, toh Kuningan juga lokasinya. Iya betul. Iya, jadi naikin nama Kuningan. Iya. Ya kan. Dari menu memang yang paling favorit apa sih di sini? Kalau misalkan kita itu kan ada dua sih yang istimewa. Cuman yang paling best seller itu kita adanya di kopi susu. Kopi susu. Iya, di kopi susu Raga namanya. Kopi susu Raga. Iya, betul. Apa yang membuat itu menjadi best seller? Apa yang menjadi khasnya dia? Kalau misalkan buat kopi susu Raga itu dia dari rasa creamy-nya mungkin. Dari rasa creamy-nya yang emang bener-bener ada khasnya gitu. Membedakan dari kopi iya, lain. Betul. Dari kopi yang lain. Iya. Oke. Banyak nggak sih orang yang sorry ya, ini nanyanya nih agak nyeleneh. Oke, siap. Jadi gini, ada orang datang, mesennya dikit, nongkrongnya lama. Karena bagus banget view-nya itu kan. Sering sih. Oh, sering? Itu ya sering. Biasanya tuh kayak di sini sih tempat-tempat spot-spot yang emang benar-benar dipengen sama banyak orang tuh. Gitu. Yang bikin kesel sih di situ mungkin ya. Bikin kesel ya. Atau kalau enggak kayak weekend. Weekend itu kalau misalkan ini udah full semua, sedangkan orang-orang masih banyak yang masuk gitu. Ada yang dari siang sampai malam itu ada gitu. Ada dari siang sampai malam nongkrong. Iya. Dia tuh mau apa namanya ya, kayak mau ngadain biaya lain gitu. Maksudnya kalau misalkan ada yang lebih batas atau di batas itu tuh gak enak gitu. Jadi mending ya udahlah gak apa-apa, rezeki gak akan kemana. Iya benar, tetap rame ya. Iya. Iya. Memang kadang-kadang aduh udah pesannya dikit, di situnya lama gitu. Iya sih. Kadang ada sih, maksudnya perusahaan-perusahaan tuh yang kayak gitu, yang benar-benar membatas pengunjung yang datang. Kan kita sih enggak sih. Enggak ya. Gitu. Kita juga kasih tahu ke kasir itu, kita kasih tahu kasir itu wajib memberitahu kalau misalkan di sini tempat penuh, space penuh ataupun orderan penuh, itu harus kasih tahu. Jadi antar gak salah paham. Jadi gini, misalkan orderan kopi itu masih banyak, terus ada lagi orderan baru nih. Kalau misalkan gak dikasih tahu kan, ntar takutnya ada komplain yang gak enak. Iya, karena gitu. kok lama banget sih. Kok lama banget sih, terus kok pembuatannya gini sih, gitu kan. Kalau misalkan kasih tahu dulu, kondisionalnya kayak gini, itu kan bisa dimaklum lah sama pengunjungnya. Pengunjung juga udah masuk, itu nggak apa-apa sih, bisa foto-foto dulu atau apa gitu. Kecuali kalau pengunjungnya agak barbar sih, tetap aja itu. Tapi komplain. Asli. Tapi ada yang komplain. Wah banyak sih, bukan 1-2 yang komplain. Oke, terus gimana tuh ngadepinnya? Komplainnya customer? Ya kita tetap rendah hati aja lah. Tetap rendah hati. Customer adalah raja, gitu aja. Benar ya, customer selalu benar ya? Iya betul, customer selalu benar. Ya udah sih kesini jadi customer aja jadi raja. Nah, selama bekerja di Raga Coffee, apa hal yang paling menyenangkan buat Mas Rizky di sini? Kalau yang paling menyenangkan kerja di sini itu yang pertama ya, saya itu bisa ngopi setiap hari. Karena memang suka kopi ya. Itu. Iya benar-benar bisa ngopi setiap hari. Yang kedua itu saya kerja kayak sambil main. Oh ya, kenapa bisa kerja sambil main? Maksudnya gini ya, di sini kan kerjaan tuh bener-bener nggak formal sih. Saya bebasin juga anak-anak. Terserah mau ngopi sepuasnya nggak apa-apa. Oh, gitu. Anak-anak tuh dibebasin, boleh. Ya sekuat-kuatnya juga berapa banyak iya. yang ngopi ya kan? Paling lambung bocor gitu. Kalau misalkan banyak juga. Iya betul. Sama yang kedua itu view di sini, gitu. Jadi kayak tenang aja gitu. Tenang ya, nah, jadi enjoy. Kayak misalkan nih abis ramai sih pusing. Setelah beres tuh kayak wah ada kepuasan tersendiri lah. Iya, wah udah selesai rame, customer pada puas, pulang, happy juga ya jadinya. Betul sih. Itu hal yang paling menyenangkan dan membuat enjoy ya, enjoy. Kalau hal yang paling gak enak apa? Hal yang paling gak enak sih, yang pertama kondisi cuaca. Iya, cuaca. Itu kondisi cuaca sih yang paling gak enak itu. Soalnya kan kalau misalkan posisi ramai itu ya kadang suka telat makan juga sih. Telat makan, terus cuacanya yang emang bener-bener ekstrim, kadang ekstrim banget malamnya, kadang gak jelas lah cuacanya gitu. Ya namanya alam kan. Iya, karena di alam ya. Jadi kita tuh bener-bener harus beradaptasi di posisi itu. Yang bikin gak enak situ sih. Jadi kalau misalkan panas, ya panas banget. Wah, kalau misalkan panas banget. Ketika sore itu menjelang maghrib, dinginnya dingin banget gitu. Belum lagi kalau hujan atau apa. Wah iya sih. Kalau misalkan badai itu sih yang paling ngeri. Badai angin ya, hujan angin. Kalau hujan angin. Terus berteduhnya di mana tuh kalau hujan? Ya cuma segini-gininya sih, cuma di bar sama posisi yang di atas itu paling. Oke. Ya terus kalau hujan berarti customer juga bubar semua nih? Iya, bubar sih. Itu juga repot ya, ngurusin semua barang-barang.
Enggak sih, dibiarin dulu sih. Biarin dulu aja. Kalau misalkan yang masih ada sih biasanya langsung dibawa sama customernya. Customernya, gitu. oke. Kalau Nah, kalau misalkan yang udah habis mah dibiarin dulu lah. Biarin aja. Oh, jadi nanti selesai baru bersih-bersih. Baru bersih-bersih semua pula. Oh, itu nggak enak ya. Jadi Iya. melihat alam tapi tantangannya alam. Iya, ya begitu emang konsepnya begitu. Iya, kita. betul. Jadi ya kalau misalkan ke pengunjung juga kita memaklumi itu sih. Maksudnya saya ngasih tahu gitu. Jadi dari segi pengunjungnya juga memaklumi. Gitu. Memahami dia. Memahami lah. Oke. Terakhir dari saya pertanyaannya adalah, ini kan dari awal saya sudah bilang saya cukup takjub ya. Mas Rizky itu masih muda, baru selesai SMA jadi supervisor, kerja dari pas sekolah. Iya. Ada nggak tips and tricks yang bisa dikasih nih ke para audiens nih yang suka nontonin podcastnya Ruang Profesi? Gimana sih caranya supaya bisa ketika sekolah bisa kerja, jadi pas lulus sekolah sudah punya pengalaman, bahkan bisa sudah berkarir di posisi-posisi tertentu, seperti yang Mas Rizky jalani saat ini? Kalau misalkan dari saya sendiri sih, waktu itu kan yang namanya masih sekolah ya, apalagi kelas 12 itu yang masih benar-benar padat sih. Lagi padat-padatnya lah. Iya, persiapan Lagi UN padat-padatnya. kan? Terus kebetulan saya juga sekolahnya di SMK. Di SMK itu kan benar-benar banyak ya ujian prakteknya. Betul. Gitu. Dan alhamdulillahnya tuh saya bisa mengatur semuanya. Mungkin Allah sih yang kasih jalan ya. Jadi maksudnya saya tetap istiqomah, saya tetap ikhtiar. Gitu. Saya apa sih namanya ya, tanpa mengeluh sih. Lebih ke jangan mengeluh sih. Kalau misalkan kita ada jalan ya jalani. Gitu. Apapun yang datang ke kita itu yang penting sabar aja, jangan ngeluh. Jalani aja, ikuti aja alurnya. Kadang kan ada yang ngeluh, malah sekolah dilanjutin atau kerja malah yang ditumbalin. Gitu kan. Jadi kalau saya sendiri sih, saya kayak pulang sekolah, misalkan nih saya pulang sekolah itu berangkat ke sini kerja sampai jam 1 malam ya. Jam 1 malam itu beres pulang. Saya pulang itu saya tidur dulu. Paling subuh sih. Subuh itu saya habis sholat subuh baca-baca buku bentar atau ngelihat kayak ada PR atau enggak. Tapi ya tetap sih kalau misalkan PR tetap di sekolah dikerjain. Ngebut pokoknya pagi-pagi kalau PR sih gitu. Cuman kayak baca-baca aja sekarang apa yang mau dipelajarin di sekolah gitu. Kecuali kalau misalkan ada tugas yang emang bener-bener tugasnya itu harus dikerjain di rumah gitu. Nah kalau misalkan ada tugas yang harus dikerjain itu, saya sih biasanya sambil kerja di sini. Oh, jadi sambil dibawa tugasnya ke sini? Jadi buku-buku tuh saya bawa ke sini. Gitu. Kerjain pas lagi apa? Pas kalau misalkan ada senggang. Kalau misalkan siang gini kan senggang nih ya. Iya. Siang-siang gini senggang, itu saya kerjain sedikit-sedikit. Gitu. Saya cicil. Gitu sih. Jadi lebih ke bener-bener memanfaatkan waktu lah. Wah, gitu. luar biasa. Soalnya kalau udah kayak gitu ya saya sendiri yang mati ntar. Iya, sekolah bener-bener. saya gak dapat kerjaan segitu-gitunya. Berantakan gitu. ya. Berantakan. Jadi betul-betul dilakukan secara maksimal. Iya, saya maksimalin sih. Maksimal dia, jangan ngeluh. Iya, jangan ngeluh. Karena pasti capek dong. Wah, itu capeknya sih kalau misalkan disebut sehari tidur cuma 2 jam. Gila. Sehari tidur cuma 2 jam. Paling lama 3 jam lah. 3 jam. Itu sih. Wah. Yang paling capeknya sih itu Capek sih. ya. Tapi terbayar ya. Alhamdulillah terbayar. Ya paling tidur-tidur tuh kalau misalkan di sekolah ada senggang gitu. Ada guru masuk gitu. Biasanya gitu doang sih. Paling. Jangan-jangan sering yang suka tidur di kelas nih? Wah, kalau itu mah iya sih. Iya. Betul. Kalau itu mah pasti sih kayaknya. Dia udah capek tukang tidur. Wah, tuh itu udah mah. nempel. Tapi ya alhamdulillahnya itu guru ngemaklumin sih. Gitu. Maksudnya gini ya. Kalau misalkan saya tiba-tiba ketiduran pas jam kerja jam sekolah itu, guru juga kan suka nanya, itu malamnya habis ngapain? Gitu. Saya terus terang aja nih, saya kerja kondisional kerjanya itu kayak gini. Itu bilang gitu. Jadi kayak si gurunya itu, wah syukur deh, bagus deh kalau misalkan kamu udah kerja. Ibu juga ngerti sih, Cina. Paling kamu mah kalau misalkan di sekolah gak terlalu dapat informasinya, ibu bantu deh. Bantunya tuh kayak setelah pulang sekolah dikasih tugas lebih atau dikasih kontak gurunya langsung. Kalau misalkan ada yang gak dimengerti bisa langsung kontak gurunya. Alhamdulillah itu kayak gitu. Malah mereka lebih open ya? Iya, soalnya kan SMK juga kita. Iya, malah iya betul. Karena SMK udah kerja, udah langsung praktek di lapangan. Betul. Lebih seneng ya? Kalau misalkan SMK gitu sih. Kalau SMK kan bener-bener apa ya, kalau misalkan kita udah punya pekerjaan itu
ya benar-benar syukur gitu. Syukur. Kita kan dituntut buat kerja. Iya, benar. Emang bener-bener lintas juga sih saya Iya. sebenarnya. Saya di SMK itu jurusannya ini apa namanya otomotif, Otomotif. teknik kendaraan ringan di Wah, mobil. berarti biasa bongkar-bongkar mesin. Iya, ini bukan Di mesin. sini bikin kopi. Iya. Cuman yang saya dapat itu dari SMK itu ya, yang pertama attitude sih. Pendidikan attitude-nya itu yang benar-benar saya dapat. Attitude ya, betul. Iya, betul. Kan itu modal. Modal utama dalam kerjaan. Mau Betul. kerjanya apapun itu skill bisa diasah. Iya, Cuman kalau misalkan yang namanya attitude itu paling susah sih, menurut saya sih gitu. personality ya. Wah itu sih. Kepribadian awal Betul. ya. Wah, luar biasa Mas Rizky. Terima kasih banyak nih atas Oke, waktunya siap. dan sharingnya. Oke, siap. Sukses terus buat Telaga Kopi Amin, dan mudah-mudahan. projectnya ya. Amin. Terus buat temen-temen nih yang kalau mampir ke Kuningan jangan lupa untuk mampir ke Raga Coffee, dijamin happy banget ngelihat view-nya, apalagi kalau mau datang pagi. Tapi weekend ya, kalau pagi itu ada sunrise. Tadi kita tim Ruang Profesi itu bener-bener lihat dan wah parah, keren banget, pecah deh pokoknya. Oke, terima kasih Mas Rizky, sukses Oke, terus ya, buat Raga sama-sama. Coffee. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Oke siap. Thank you. Oke. Ya.